Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik di mana kita akan bersama-sama belajar, memaknai kembali dan juga melihat pentingnya mendengarkan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan dan juga berkat yang kami peroleh. Tuhan, kiranya Engkau yang membuka setiap mata, hati, dan telinga kami, supaya kami bukan hanya mendengar, tetapi juga dapat melakukan apapun sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16. LAI memberi judul Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, pasti setiap kita tidak asing mendengar kata kabut. Nah, seperti halnya kabut yang hanya datang sementara, hanya pada saat itu lalu berangsur-angsur menghilang, kehidupan manusia pun juga seperti kabut ini, hanya sementara. Dan setiap manusia, setiap kita itu tidak memiliki kontrol penuh terhadap kehidupan kita. Sehingga hari ini kita mau bersama-sama melihat apa yang disampaikan oleh Yakobus pada jemaat pada waktu itu. Di mana Yakobus di ayat yang ke-13 menjelaskan, jemaat pada waktu itu memiliki kecenderungan hanya percaya dengan perencanaan-perencanaan dan planning yang mereka siapkan. Mereka terkadang lupa mencampurkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam rencana-rencana mereka. Dan di ayat yang ke-14 kita diingatkan oleh Yakobus tentang bagaimana manusia ini tidak memiliki kontrol penuh terhadap kehidupan mereka. Yakobus memperlihatkan bagaimana kehidupan manusia itu seperti halnya kabut, hanya sementara. Setiap kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, apa yang akan terjadi besok, lusa, atau bahkan di minggu-minggu berikutnya hingga masa depan. Setiap kita tidak tahu apa yang benar-benar terbaik untuk kehidupan kita. Dan di sini Yakobus mengingatkan bahwa ketika manusia tidak tahu, maka manusia dapat bergantung atau menggantungkan hidup mereka pada Tuhan. Karena Tuhan itu memegang penuh, memiliki kontrol penuh terhadap setiap kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Tuhan tahu cerita hidup kita itu mau dibawa kemana. Dan pastinya kita percaya bahwa ketika kita mempercayakan seluruh kehidupan kita secara penuh kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa kita akan memperoleh damai itu bersama Tuhan. Yakobus di sini mengingatkan bahwa setiap kita diminta untuk rendah hati, mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan-perencanaan, setiap planning-planning yang sudah kita siapkan. Kita diminta untuk menjadi pribadi, kita diminta untuk menjadi jemaat yang tidak angkuh, tidak sombong, tidak merasa cepat puas terhadap apa yang sudah direncanakan. Suatu hari, si A ingin membuka sebuah coffee shop di daerahnya. Si A melakukan perencanaan dari A sampai dengan Z, dari bagaimana caranya menyeduh kopi supaya enak, branding, bagaimana cara mengiklankan coffee shopnya supaya ramai pelanggan, hingga cara-cara meminimalisir supaya coffee shopnya tidak sepi pelanggan.
Di sini A benar-benar melakukan, memikirkan, merencanakan semuanya dengan matang hingga akhirnya coffee shop itu pun dibuka. Pada saat grand opening gitu ya, saat coffee shop ini dibuka, banyak sekali pelanggan yang datang. Tapi beberapa bulan setelah itu, coffee shop ini mulai sepi pelanggan. Di sini si A merasa bingung hingga akhirnya teman si A ini datang. Si A pun menceritakan keluhan-keluhannya, bagaimana coffee shop ini awalnya ramai, tapi akhirnya berangsur-angsur berhari-hari, berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, coffee shop ini mulai ditinggalkan oleh pelanggannya, mulai sepi pelanggannya begitu. Lalu teman ini pun menanyakan, ketika kamu merencanakan semuanya itu dengan matang, sudahkah kamu menyerahkan semua usaha itu kepada Tuhan? Si A di sini kaget, dia baru memikirkan selama ini dia merencanakan semuanya begitu matang dari A sampai Z, dari titik terkecil. Tapi dia lupa. Karena dia saking sudah matangnya perencanaan, dia lupa untuk mengikut sertakan Tuhan dalam usahanya kali ini. Setelah mereka berbincang-bincang, akhirnya teman si A ini pulang dan si A ini pun berdoa. Dia mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, saya minta maaf kalau selama ini belum bergantung kepada Tuhan. Saat ini memang betul saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya percayakan semuanya kepada Tuhan. Amin. Setelah doa itu, si A melihat beberapa hari kemudian coffee shop ini tetap sepi pelanggan. Tetapi di bulan berikutnya, dia melihat bagaimana coffee shop ini ramai dan lebih ramai daripada ketika pada saat pembukaan. Dari ilustrasi ini, kita bisa bersama-sama melihat manusia atau setiap kita itu memang sudah menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Tapi tak jarang kita melupakan, saking sudah merencanakan semuanya dengan matang, semuanya dengan benar-benar rapi begitu. Tapi kita lupa untuk mengikut sertakan Tuhan. Tuhan, apakah benar apa yang kulakukan ini sudah seturut dengan kehendak-Mu? Hal itu memang sepele kedengarannya, tetapi sedikit susah ketika kita sudah benar-benar yakin, kita sudah benar-benar percaya bahwa semuanya sudah mulus, semuanya sudah matang gitu. Di sini dari ilustrasi itu dan juga dari apa yang disampaikan oleh Yakobus kepada jemaat, kita diminta untuk belajar menjadi jemaat yang dapat tidak angkuh. Kita harus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan sepenuhnya, benar-benar sepenuhnya, bukan hanya setengah, bukan hanya seperempat atau sepersekian. Kita diminta secara total, secara penuh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan yang memang memiliki kendali penuh terhadap kehidupan kita. Kita pasti percaya bahwa Tuhan itu mengerti kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita gumuli. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk setiap kita. Jadi kita diminta untuk tidak angkuh, kita diminta untuk mau mengakui dan juga terus mempercayakan setiap kehidupan kita, setiap usaha-usaha, setiap perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan ke depannya bersama Tuhan. Karena kita percaya ketika kita bersama Tuhan, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.